Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana peserta didikku sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan nikmat kesehatan dan nikmat iman. Amin. Oke, sebelum kita masuk pembelajarannya atau Bapak menjelaskan materi tentang pendidikan agama Islam budi pekerti kelas 3, terlebih dahulu sebaiknya kita membaca doa belajar agar pembelajaran kita mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Oke. Dan pula kita salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu di pelajaran 9 tentang meyakini Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Nah, di sini kita pintakan untuk meyakini Allah itu Maha mengetahui dan Maha mendengar. Jadi tidak ada yang Maha mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Semua selain Allah Subhanahu wa taala adalah terbatas. Hanya Allah yang Maha dan yang lainnya adalah makhluk. Jadi semua yang terbatas. Makhluk itu ada suatu hal yang terbatas. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Oke. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Contohnya yang nampak adalah bumi, gunung, pohon, manusia, hewan, langit, surga, neraka. Semua itu suatu hal yang nampak. Dan maksud yang tidak nampak adalah Allah, jin, malaikat. Ini suatu hal yang tidak nampak. Jadi kita harus yakini bahwa mereka itu ada. Maka apabila kita tidak meyakini, maka cacatlah keimanan kita cacat. Maka kita harus meyakini bahwa mereka itu ada. Allah SWT mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini. Nah, seperti bagaimana di alam semesta Allah mengetahui berapa jumlah daun yang bergugur pada detik sekarang ini di muka bumi. Allah tahu berapa jumlahnya. Dan Allah tahu seberapa meter kubik air hujan yang turun di muka bumi pada detik-detik sekarang. Allah Maha mengetahui semuanya. Dan apa yang ada dalam hati manusia pun Allah mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala juga mendengar segala suara, baik yang terucap maupun yang masih tersimpan di dalam hati. Jadi apa yang kita simpan dalam hati yang belum kita ucapkan, maka itu Allah tahu. Kita masih berkata dalam hati, saya mau makan somai. Allah tahu, belum kita ucapkan, tapi Allah sudah tahu. Oh, si fulan ini mau makan somai. Allah sudah tahu, walaupun kita belum ucapkan dalam mulut maupun kita belum ucapkan dalam hati, itu Allah sudah tahu. Itulah Maha mengetahuinya Allah. Jadi untuk peserta diriku, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah, saya mau sepeda, maka kalau belum Allah kabulkan, berarti Allah itu Maha mengetahui kalau kau dikasih sepeda, kau bisa celaka nanti. Jadi yang masuk uzon dengan Allahu harus bersifat hunuzan, berbaik sangka kepada Allah. Ya, kalau kita berdoa belum Allah kabulkan, berarti Allah Maha mengetahui, berarti belum saatnya kau untuk aku berikan sepeda. Dan jangan nanti kita minta sepeda, tiba-tiba Allah tunda, maka Allah akan berikan lebih daripada sepeda. Bisa-bisa Allah berikan kita sepeda motor. Wow, luar biasa. Yang jadi Allah itu Maha mengetahui. Jadi apa yang kita inginkan belum tentu itu yang terbaik untuk kita. Karena Allah mengetahui, oh ini hambaku ini dia minta mobil, oh tapi jangan kasih mobil dia,
Kalau dia kasih mobil nanti dia bisa sombong. Oh kasih anu judul dia kasih sepeda motor sport. Nah, begitu. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah. Dan cara kita untuk meyakini Allah Subhanahu itu Maha mengetahui, di sini selanjutnya akan Bapak bahas tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah. Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah. Asmaul Husna itu ada 99. Di sini akan ada dua yang kita bahas. Yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Adalah Allah Maha mengetahui. Jadi kalau Al-Alim pun nanti Bapak tulis soal, pengertian dari Al-Alim adalah jadi Allah Maha mengetahui. Allah SWT mengetahui segala sesuatu. Allah SWT mengetahui apa yang telah Dia ciptakan. Jadi Allah SWT tahu apa yang telah Dia akan diciptakan. Sedikit Bapak sampai ke sejarah. Bagaimana sejarah terciptanya ini dunia ini? Sebelum adanya dunia, itu Allah sudah tahu, oh dunia ini akan ditempati oleh manusia. Allah menciptakan dunia, tapi Allah sudah tahu dunia itu akan aku ciptakan untuk manusia. Maka ketika Nabi Adam mempunyai kesalahan, maka Nabi Adam dilemparkan ke bumi atau ke dunia ini. Jadi apa yang belum Allah ciptakan, Allah sudah tahu akan diapakan itu hal yang akan Dia ciptakan. Allah SWT mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Jadi kalau kita belum melakukan apa-apa, Allah sudah tahu, oh ini dia akan melakukan ini, oh dia akan mengucapkan ini. Itu semua Allah sudah tahu. Allah SWT mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, laut dan udara. Jadi apa yang ada di laut, di dalam laut paling dasar pun Allah tahu. Apa yang ada, siapa yang ada di dalam dasar laut, Allah tahu. Oh dia bergerak bagaimana geraknya, pakai tangan, pakai kaki kanan kah atau pakai kaki kiri, itu Allah tahu. Begitupun cacing di dalam tanah, Allah tahu. Oh cacing ini dia sementara bergerak. Begitupun kita dia yang berada di atas tanah ini, Allah tahu. Oh ini manusia ini dia bergeraknya ke kiri, oh maksudnya pikirnya arahnya ke barat, Allah tahu. Allah Maha mengetahui. Itu juga yang ada di udara. Burung-burung yang terbang itu Allah tahu. Berapa jumlah burung yang terbang di udara itu setiap detiknya Allah tahu. Ini burung ini terbang sekian jumlahnya. Oh bulu-bulunya ada yang terlepas. Itu Allah tahu. Karena Allah Maha mengetahui. Allah SWT mengetahui semua yang telah terjadi dan akan yang terjadi. Jadi apa saja yang akan terjadi dan yang belum terjadi Allah sudah tahu. Jadi kalau nanti tiba-tiba kita tertimpa musibah, itu Allah sudah tahu. Oh ini si fulana akan terkena musibah, dia jatuh dari sepeda. Allah sudah tahu. Itu sudah Allah takdir kemudian dia jatuh dari sepeda. Oh si fulana akan mendapatkan uang 10.000 dari papanya. Oh itu Allah sudah takdirkan. Jadi kita tinggal yakin, tinggal pakai ilmu yakin. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dimanapun ia berada. Allah SWT tetap akan mengetahuinya. Jadi kalau kita mau sembunyi dalam lubang cacing pun Allah akan tahu, Allah akan lihat. Oh kau sembunyi dalam situ. Jadi ketika nanti bulan Ramadan puasa, kata didiku di siang hari terik panas matahari, habis main sepak bola atau habis naik sepeda atau main kejar-kejaran siang hari, haus, lihat ada air dalam kulkas, air dingin, sembunyi-sembunyi mau minum, Allah Maha mengetahuinya. Oh si A ini dia habis minum air sembunyi-sembunyi, Allah tahu. Jadi ketika berpuasa nanti Didik harus puasa, latihan puasa walaupun hanya setengah hari atau 1 hari full lebih bagus. Jadi nanti kalau berpuasa jangan sembunyi-sembunyi, curi-curi. Oh masa makan sih tidak ada papa, tidak ada mama, tidak ada kakak, oh tidak ada om, tidak ada tante di rumah, oh bisa samakan. Jangan. Allah Maha mengetahui. Walaupun lari makanan sembunyi dalam kamar, oh Allah tahu. Oh si A ini makan dalam kamar. Hati-hati. Allah Maha mengetahui. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'annya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard wa huwas sami'ul alim.
Yang artinya dia Muhammad berkata, berarti Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jadi Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Al-Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-4. Nah, jika kita mengetahui bahwa Allah SWT maha mengetahui, hal yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. 1. Selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek. 2. Selalu berperilaku terpuji. 3. Selalu menghindari diri dari pikiran-pikiran yang kotor. 4. Selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Itu adalah cara kita untuk meyakini bahwa Allah SWT maha mengetahui. Oke, nanti di situ ada halaman 122 sampai 123. Nanti Bapak bagikan. Itu adalah tugas peserta didik untuk mengerjakannya. Halaman 122 sampai 123. Yang insya Allah aku bisa dalam kolom nanti dicentang saja. Baru yang kedua ada ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 4. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Asmaul husna selanjutnya itu adalah tentang Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Nah, jadi selanjutnya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Jadi Allah itu tidak tuli. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. As-Sami artinya adalah Allah maha mendengar. Jadi As-Sami artinya adalah Allah maha mendengar. Allah SWT selalu mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Nah, jadi apa yang kita bisikan dalam hati, kita mohon kepada Allah ketika habis sholat. Ya Allah, jadikan aku anak yang pintar. Ya Allah, jadikan aku anak yang soleh. Ya Allah, jadikan aku orang hafizah. Maka Allah tahu, Allah maha mendengar. Oh subhanallah, hamba aku meminta kepada aku, maka aku kabulkan. Allah SWT selalu mendengar bisikan hati orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya. Bersujud dan bersyukur. Jadi ketika kita berdoa habis sholat, kita berdoa kepada Allah. Terus itu ketika sudah dikabulkan, maka kita harus bersyukur. Kan sesuai firman Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambahkan atas nikmatku tersebut. Tapi barang siapa yang kufur, yang tidak bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, maka tunggu saja azabku sangat pedih. Itu kata Allah SWT. Allah SWT berfirman, selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Jadi kalau kita memohon berdoa itu mendapatkan pahala juga loh. Wow, luar biasa. Kita meminta kepada Allah, maka itu doa kita sudah dikabulkan dan dapat pahala lagi. Wow, luar biasa. Berdoa kepada Allah di sholat, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka itu kita berdoa itu kita mendapatkan pahala. Dan doanya kita insya Allah akan dijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT selalu mendengar segala bisikan dan ucapan manusia walaupun bisikan itu dirahasiakan. Allah SWT pasti mendengar hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alim. Artinya Allah tidak menyukai perkataan buruk orang yang diucapkan secara terus terang kecuali orang yang dizalimi. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Quran surah An-Nisa surat keempat ayat 148. Jika kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar, hal yang harus kita lakukan adalah meyakini Allah itu maha mengetahui, maha mendengar. Maka ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, selalu berhati-hati berbicara. Jadi berhati-hati berbicara. Jangan kita selalu berkata kasar. Kau ini bodoh, kau ini bongo, kau ini sebutan binatang semua. Luar biasa. Jangan sampai itu. Kalau kita betul-betul meyakini Allah maha mendengar, kenapa bila kita bisanya kita mengucapkan kata-kata yang salah saja itu sudah malaikat atid akan catat jadi perbuatan buruk kita. Wow, biasa nanti. Ternyata si A atau si Aldi telah berkata-kata kasar kepada temannya. Wow, biasa. Hati-hati dicatat malaikat atid semua nanti. Pencatat amal yang buruk. 2, selalu mendengar hal-hal yang baik. Jadi kita harus selalu mendengar hal-hal yang baik. Jangan kita mendengar hal-hal yang buruk. Kalau ada teman-teman yang berkata kasar, kita tinggalkan supaya kita tidak termasuk golongan dari mereka yang berkata kasar.
Yang ketiga, selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kalau punya HP Android, putar-putarlah selalu ayat-ayat suci Al-Qur'an, didengar saja. Kita dapat pahala. Mendengar orang mengaji, kita dapat satu pahala setiap hurufnya. Mendengarkan saja, bukan kita yang baca, tapi kita mendengarkan saja, tapi dengan khusyuk, mendengarkan betul-betul tawadu. Akhirnya mendapatkan pahalanya, satu hurufnya kita dapat satu pahala. Bayangkan kalau dia baca satu juz, wah luar biasa, ribuan pahala yang kita dapat. Nah, keempat adalah selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah, jadi kita menghindari diri dari ucapan yang tidak baik, bicara kotor, bicara tentang bilang-bilang teman binatang, atau menghina-hina teman, tidak boleh, atau mencela makanan, atau mencela tumbuhan, atau mencela siapa saja, tidak boleh. Hindari kita berkata-kata yang tidak baik. Biasakan selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke perkara baik. Tidak boleh kita menyampaikan perkara yang buruk, maksudnya menyampaikan perkara yang baik, supaya malaikat atib itu mencatat perkara kita yang baik. Oh, Mas Safei tadi habis berkata-kata yang baik, dicatat lagi amal bapak, tetap amal baik. Oke, selanjutnya nanti teman-teman peserta didikku akan mengajarkan soal selanjutnya di halaman 126 sampai 127 tentang insya Allah aku bisa. Ada 4 nomor itu, nanti tolong nanti dikerjakan ya, nanti Bapak share di dalam video sini tugasnya. Oke, peserta didikku, semoga apa yang Bapak jelaskan, semoga peserta didikku bisa memahaminya dan bisa mencernanya di dalam otak dan siap untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Apabila benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada perkataan Bapak dan perbuatan Bapak yang salah, tolong dimaafkan, karena itu murni dari kesalahan pribadi Bapak, karena Bapak hanya manusia biasa, manusia yang dhaif, manusia yang lemah, hanya Allah yang maha kuasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.